brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini, pada malam yang indah ini, Tuhan mengizinkan kita untuk boleh berkumpul merayakan malam Natal kita. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih lagi, kita mau dengan sungguh, dengan bersuka cita kita menyambut Allah kita yang telah lahir ke dunia. Ibadah kita pada malam hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita rindu pada malam hari ini kita boleh dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur nomor 150 ayat 6. Bapak Ibu, saya yakin kita semua yang hadir di sini datang dengan sukacita. Maka dari itu kita memuji Tuhan kita dengan sukacita. Kita mengangkat pujian dunia gemar dan soraklah. Kita mengangkat pujian ini dengan bertepuk tangan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami bersuka saat ini ya Bapa, karena kesukaan besar terjadi di seluruh bumi, di mana Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, hadir ke dunia, menyatakan kasih bagi seluruh dunia, sehingga kami dalam keberdosaan kami mengalami pemulihan daripada Allah. Bahkan kami mengalami pembenaran yang sempurna Allah kerjakan melalui karya keselamatan itu sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan boleh izinkan kami boleh ada sampai hari ini, itu semua terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Maka daripada itu sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan, kami rindu, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Maka daripada itu ya Tuhan, sebelum kami jauh masuk dalam ibadah ini, biarlah Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika ibadah berlangsung, ada oknum-oknum yang tidak menyukainya, yaitu penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah ini, bahkan membuat kami kadangkala menjauh daripada Tuhan. Maka daripada itu ya Tuhan, kami mau sehati sepikir menolak segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah saat ini ibadah boleh berlangsung, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan sukacita pengharapan di hati mereka. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum juga usai ini, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Allah melimpah dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menikmati Natal ini dengan pengharapan yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kami pertaruhkan setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini, Engkau urapi khusus dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka kerjakan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan nanti akan ditaburkan, Tuhan pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan, Engkau pakai dengan urapan khusus daripada-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat dan menguatkan kami kembali untuk kami bisa menapaki hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami pertaruhkan ibadah kami pada malam hari ini. Kami tabiskan dan kami buka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nubuatan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah nubuatan kelahiran Yesus Kristus. 以賽亞書第9章1節到6節，用記載在聖經。當那受過痛苦的，必不再見幽暗。從前神是希伯倫地和拿弗他利地被藐視，末後卻是這沿海的路，約旦河外邦人的加利利地的找榮耀。
在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在西云之地的人又光照耀他们。你使这国民反堕，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像在收割的欢喜，像人分入物那样的快乐，因为他们所负的冲恶和肩头上的杖，并持压他们人的棍，你都已经截断，好像在密甸的日子一样。战时在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都并作为火烧的，当作火柴。因有一婴孩为我们而生，又一直赐给我们，正权并担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。感谢。Malam
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Alwi. Kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian Natal di hatiku.
Sidang jemaat, saya persilakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bagian refnya, saya akan promisi. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya datang hariku. Benar ya Tuhan, pujian ini meneguhkan kami kembali bahwa ketika Engkau lahir ke dalam dunia, Engkau membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keberdosaan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kembali kami boleh memperingati bagaimana Tuhan lahir ke dalam dunia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau juru selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, akal budi daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan terlebih kami boleh aplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk boleh berkata-kata, menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Hamba sadar hamba penuh kekurangan, hamba tahu hamba tidak sempurna. Untuk itu Tuhan, hamba membawa hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun yang hamba sampaikan pada malam hari ini, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan setiap jemaat-Mu boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita kembali boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk bersama-sama bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pujian tadi begitu menyentuh. Dan pujian ini tentunya hanya sekali setahun kita bisa dengar di dalam gereja. Itu membuktikan bagaimana kita menyambut Sang Juru Selamat dengan penuh bahagia, dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, secara pribadi saya begitu berbahagia pada malam hari ini. Saya begitu bersukacita karena mengingat kembali bagaimana Sang Juru Selamat lahir ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Raja Damai telah lahir. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membacanya secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat yang ke-6 saya mengajak kita membacanya secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama-sama, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih kalau firman Tuhan itu kita aplikasikan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, momen Natal atau perayaan Natal adalah hal yang dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Hal yang selalu dirindukan oleh setiap orang-orang Kristen di dalam dunia ini. Karena melalui kelahiran Yesus Kristus, kita bisa menikmati sukacita, kita bisa menikmati kebahagiaan yang datang dari Allah itu sendiri. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 yang sudah kita baca tadi dengan jelas berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang membuat setiap orang Kristen, inilah yang membuat setiap orang percaya begitu berbahagia karena menyambut Sang Raja damai, Sang Bapa yang kekal, yang tidak bisa digantikan oleh apapun dalam dunia ini. Begitulah sukacita yang dirasakan oleh setiap orang Kristen, dan seharusnya sukacita itu terus bertumbuh hari demi hari, tahun demi tahun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, nubuatan telah disampaikan melalui Nabi Yesaya bahwa akan lahir seorang anak yang akan disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan Yesus lahir ke dunia, Bapak Ibu yang terkasih, tidak hanya sekedar menjamin keselamatan manusia pada saat penghakiman terakhir nanti, tetapi dia juga memberikan jaminan pemeliharaan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya inilah kerinduan setiap orang percaya. Tentunya inilah hal yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap orang Kristen. Bagaimana pemeliharaan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada 4 hal yang menjadi bagian kita ketika Raja Damai itu lahir. Yang pertama adalah yang sudah kita baca tadi, yaitu Penasehat Ajaib. Sekali lagi, ada 4 hal yang menjadi bagian kita ketika Sang Raja Damai itu lahir, Bapak Ibu. Yang pertama tadi dikatakan Penasehat Ajaib. Nah, ketika Yesus lahir ke dalam hidup kita, maka dia akan menjadi penasehat kita dalam setiap langkah hidup kita. Ketika Yesus lahir di dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka dia akan menjadi penasehat kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika masalah dan pencobaan datang menerpa kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya,
Tuhan akan hadir bagi kita. Dia akan mencurahkan hikmat-Nya bagi kita, sehingga kita sanggup mencari jalan keluar atas setiap masalah dan problema yang kita hadapi. Kelahiran Sang Juru Selamat di dalam dunia ini, Dia akan menjadi penasehat ajaib bagi kita, yang akan selalu menasehati kita ketika kita menghadapi suatu pergumulan hidup. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa Ia penasehat ajaib? Yaitu melalui firman Tuhan. Melalui Alkitab, Yesus selalu menasehati kita untuk selalu hidup di dalam kebenarannya. Kenapa di luar sana banyak orang Kristen yang tidak hidup di dalam Tuhan? Karena dia jauh dari firman Tuhan. Karena dia tidak pernah merenungi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus lahir ke dalam dunia ini, Ia menjadi penasehat ajaib, dan itu kita bisa sadari melalui firman Tuhan yang kita baca hari demi hari. Maka ketika kita menghadapi permasalahan hidup, firman Tuhan menasihati kita bagaimana kita harus menjalani permasalahan itu. Maka ketika ada masalah ekonomi di dalam hidup kita, firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang benar. Kenapa orang dunia suka melakukan kecurangan? Kenapa orang dunia selalu melakukan kebohongan? Karena mereka tidak memiliki penasehat ajaib. Tetapi setiap orang Kristen itu memiliki penasehat ajaib. Jadi jika selama ini kita di dalam 1 tahun ini kita terus melakukan kesalahan di dalam menjalani kehidupan ini, karena mungkin kita tidak merenungi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca firman Tuhan hanya berlalu begitu saja. Tetapi pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mengingatkan kita kembali bahwa ketika Raja Damai itu lahir, Ia menjadi penasehat ajaib di dalam kehidupan kita, yang selalu menegur kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Dia akan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Melalui firman-Nya itulah Dia akan memberikan banyak nasihat bagi kita, sehingga masalah seberat apapun dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Tentunya inilah yang kita mau kembali ingatkan bagi setiap orang Kristen. Bukan hanya berpesta pora saja ketika menyambut Natal, tetapi kita mengingat kembali apa tujuan dan maksud Sang Raja Damai itu lahir, sehingga kita bisa kembali memperbaharui hidup kita. Sehingga ketika kita menapaki hidup kita di tahun yang baru, kita hidup di dalam kebenaran. Karena kita menjadikan Yesus sebagai penasehat ajaib. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Yesus lahir di dalam dunia ini sebagai Allah yang perkasa. Di dalam Ulangan dengan jelas berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Kalau kita mengingat kembali, Bapak Ibu, ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mereka melakukan banyak peperangan terhadap musuh-musuhnya. Dan tentunya kalau kita baca firman Tuhan dengan baik, di sana dijelaskan bahwa begitu banyak campur tangan Tuhan menolong bangsa Israel pada waktu itu. Tangan Tuhan yang perkasa selalu memberikan kemenangan bagi bangsa Israel ketika mereka hidup takut akan Tuhan.
musuh sebesar apapun, perawakan yang hebat apapun, tetapi ketika Allah bersama mereka, mereka bisa memenangkan peperangan itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka memiliki Allah yang perkasa. Begitu juga ketika Yesus Raja Damai telah lahir bagi kita. Dia menjadi Allah yang perkasa bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Sebesar apapun masalah yang engkau hadapi, tetapi ketika engkau hidup di dalam Tuhan, ketika engkau hidup takut akan Tuhan, kita bisa menang karena Tuhan bersama kita. Inilah yang selalu dilupakan oleh setiap orang Kristen. Kita selalu lupa. Mungkin dalam 1 tahun ini kita lewati berbagai permasalahan, apalagi pandemi yang saat ini masih terus berjalan, yang tidak henti-hentinya. Jangan-jangan kita lupa bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Jangan-jangan kita lupa untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Allah kita, Allah yang perkasa. Pada malam hari ini hal itu mengingatkan kita kembali bahwa Raja Damai lahir ke dalam dunia, lahir sebagai Allah yang perkasa, yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang seperti itu. Allah yang bisa diandalkan. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Tetapi kuncinya apa Bapak Ibu? Ketika kita takut akan Tuhan. Bagaimana penyertaan Allah bagi bangsa Israel ketika mereka takut akan Tuhan? Seberat apapun peperangan yang mereka hadapi, mereka bisa memenangkan. Tetapi sekecil apapun musuh mereka, ketika mereka berpaling dari Allah, mereka mengalami kekalahan. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita meremehkan suatu permasalahan, kita katakan wah saya mampu bisa jalani sendiri, disitulah titik kekalahan kita sebagai orang percaya. Seharusnya sekecil apapun permasalahan itu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus senantiasa mengandalkan Allah yang perkasa itu. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seseorang Rasul Paulus yang begitu giat melayani Tuhan, yang begitu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, dia tahu bahwa apapun tantangan yang dia hadapi, ia dapat tanggung ketika Allah beserta dia. Ketika Allah yang memberikan kekuatan bagi dia. Seharusnya setiap orang percaya pada masa sekarang juga harus melakukan hal demikian. Sehingga kita boleh bersama-sama berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Raja Damai datang untuk itu. Dia datang untuk memberikan perlindungan, kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan yang kita hadapi terlihat tidak mungkin bagi kita untuk mengatasinya, tetapi di dalam Yesus itu menjadi mungkin. Sebesar apapun masalah yang merintangi, jika kita tinggal bersama Yesus, maka Dia yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa. Tidak ada satupun kuasa di dalam dunia ini yang sanggup mengalahkan kuasa Allah kita. Lalu apa yang membuat kita masih ragu, takut akan Tuhan? Biarlah melalui momen Natal tahun ini, 2020,
kita kembali diingatkan bahwa ketika Raja Damai lahir itu, dia lahir untuk menjadi Allah yang perkasa di dalam kehidupan kita, yang mampu menopang, yang mampu melindungi, yang mampu memberikan kekuatan bagi kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, ketika kita di dalam Tuhan, kita akan menikmati kemenangan. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Dia datang sebagai Allah yang perkasa. Lalu dikatakan di sana yang ketiga, dia datang sebagai Bapa yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus turun ke dunia itu merupakan wujud kasih dari Bapa. Begitu besar kasihnya untuk dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, agar kita semua dapat beroleh kasih karunia dalam Dia. Jadi Yesus lahir di dalam dunia ini, Raja Damai itu lahir di dalam dunia ini, untuk menjadi Bapa yang kekal bagi setiap orang percaya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan juga bisa menikmati kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu yang terkasih, kasih Bapa ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang meninggalkan kita, teman-teman melupakan kita, bahkan keluarga sendiri juga memusuhi kita, tetapi Bapa di sorga tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasihnya akan senantiasa menaungi, kasihnya akan senantiasa merangkul hidup kita. Dia akan senantiasa setia menghibur kita, dia akan memelihara kehidupan kita, dia akan memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Inilah yang seharusnya menjadi dasar sukacita kita ketika kita menyambut Natal. Inilah yang menjadi dasar sukacita kita ketika Sang Raja Damai itu lahir. Karena Dia Allah yang setia, Bapa yang kekal. Meskipun orang yang begitu kita percayai, keluarga kita yang begitu kasihi, meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Bapa yang kekal, yang akan senantiasa mengiring hidup kita. Dari sejak kita lahir ke dalam dunia ini, hingga kita memasuki kehidupan yang kekal. Kasih-Nya akan memulihkan kehidupan kita dari segala kepahitan yang kita hadapi. Baik itu amarah, baik itu dendam, baik itu kebencian, luka, dan segala dosa yang ada. Makanya ketika momen Natal itu datang, Bapak Ibu, tujuan Raja Damai itu lahir supaya menghilangkan segala kepahitan di dalam kehidupan kita. Menghilangkan setiap amarah yang ada, dendam, kebencian, luka, dan segala dosa yang ada. Ketika kita menyambut Raja Damai itu. Tapi pertanyaannya mungkin, kenapa saya masih penuh dengan kebencian? Kenapa saya masih penuh dengan dendam hingga saat ini? Kenapa saya masih merasakan luka? Dan kenapa saya masih hidup di dalam keberdosaan? Tanyakan di dalam hatimu sendiri. Mungkin Anda belum benar-benar hidup di dalam Raja Damai itu. Kasih-Nya akan mengangkat kita dari lubang kebinasaan menuju kehidupan yang kekal. Inilah ketika Raja Damai itu lahir, Dia akan menjadi Bapa yang kekal bagi kita. Dan tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa melakukan hal itu. Yang bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan bagi Bapa itu. Hanya Yesus, hanya Raja Damai itu, Sang Juru Selamat kita. Hal yang keempat, Dia datang sebagai Raja Damai. Di dalam Filipi 4
Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hal yang terakhir, ketika Yesus lahir dalam dunia ini, ia akan lahir menjadi Raja Damai yang akan memberikan kesejahteraan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang akan memberikan ketenangan hidup bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia datang untuk memberikan kedamaian bagi kita. Ketika kita menerima Dia di dalam hati kita, maka saat dunia bergejolak dengan begitu hebatnya, krisis melanda hampir seluruh bagian di dunia ini, virus corona yang masih melanda hingga saat ini, kejahatan yang semakin bertambah, bencana alam yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Tetapi ketika Raja Damai itu lahir dan kita hidup di dalam dunia ini, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita akan senantiasa merasakan damai sukacita itu. Pernah enggak Bapak Ibu rasakan ketika tiba-tiba masalah datang bagi kita? Tentunya itu tidak kita kehendaki, tetapi kita tetap merasa tenang. Kita bisa merasakan sukacita. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena Raja Damai itu ada di dalam hati kita. Apapun gejolak yang engkau hadapi saat ini, itu tidak akan mempengaruhi kedamaianmu karena Raja Damai itu ada di dalam hatimu. Lalu mengapa engkau masih mengeluh? Lalu mengapa engkau masih ragu-ragu akan Tuhan? Berikan tempat bagi Dia di dalam hatimu. Maka kesulitan apapun yang kamu hadapi, kamu akan selalu merasa tenang. Kamu akan selalu merasa damai. Karena Dia ada di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada tempat yang menjamin keamanan hidup kita. Tidak ada seorang pun juga yang dapat menjamin kehidupan kita akan selalu nyaman. Bahkan harta kekayaan juga bukan jaminan bahwa hidup kita akan selalu terjamin. Tetapi Yesus berkata, Dia akan menjamin kehidupan kita sampai kekekalan. Makanya jangan ragu-ragu mengikut Tuhan. Ia lahir untuk itu Bapak Ibu. Ia lahir untuk memberikan kedamaian dan menjamin hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Saya juga masih heran untuk setiap orang yang belum percaya. Janji Tuhan yang begitu indah tidak mereka gubris sama sekali. Tetapi kita bersyukur yang hadir pada malam hari ini, maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita bisa menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga di momen Natal ini kita kembali merasakan sukacita dan kedamaian. Meskipun dunia terus bergejolak. Meskipun dunia terus mau melakukan peperangan dan terus ada permasalahan di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita merasakan Tuhan ada bagi kita, kita akan merasakan damai itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak kekhawatiran yang muncul dalam pikiran manusia akan apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Banyak ketakutan yang timbul dalam hati mereka jika krisis maupun bencana terus terjadi. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Orang begitu khawatir, orang begitu ketakutan. Waduh, jangan-jangan saya kena virus corona. Wah, jangan-jangan ekonomi saya akan krisis. Jangan-jangan usaha saya akan bangkrut. Tetapi setiap orang percaya seharusnya tidak berada dalam kondisi seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu Yesus akan memberikan kedamaian dan jaminan bagi setiap kita yang percaya. Tetapi permasalahannya itu kita masih suka tidak mengandalkan Tuhan. Ketika Dia lahir dan kita menyambut dan menerima Dia dalam hati kita, maka Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita.
Damai sejahtera yang dapat mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada. Damai sejahteranya akan memampukan kita mengatasi segala perkara. Itulah tujuan Raja Damai itu lahir. Memberikan kemampuan untuk bisa mengatasi segala perkara yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, damai yang bagaimanakah yang diberikan kepada kita melalui Raja Damai itu? Damai yang seperti apa yang Tuhan berikan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, damai yang tidak berkesudahan atau damai yang kekal. Yesaya 9 ayat 6 tadi yang sudah kita baca berkata, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Begitu jelas firman Tuhan katakan bahwa damai yang Dia berikan bagi kita, damai yang tidak bisa lekang oleh waktu, damai yang tidak berkesudahan, damai yang kekal, yang tidak bisa habis dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam Kolose juga berkata, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ketika Yesus lahir sebagai Raja Damai, Dia akan memberikan damai yang kekal. Dari sejak kita lahir ke dalam dunia ini, hingga kita mengakhiri perjuangan kita dan menikmati damai kekekalan di dalam kerajaan Bapa. Damai kerajaan daripada Tuhan, damai dari Tuhan tidak hanya berhenti sampai di bumi saja Bapak Ibu, tetapi sampai ke surga. Itulah damai yang kekal. Damai yang tidak hanya di dalam dunia ini, tetapi sampai kekekalan, damai itu selalu ada. Dan itu hanya bisa kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Beda dengan damai yang ditawarkan oleh dunia ini, yang sifatnya sementara saja. Setelah alami ujian berat, langsung hilang damai sejahteranya. Benar ya? Wah, dunia ini menawarkan beli ini, maka engkau akan merasakan kedamaian. Tetapi ketika goncangan masalah itu datang, damai itu langsung hilang dalam sekejap. Tetapi tidak dengan damai yang diberikan Yesus Kristus. Damai itu akan kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Masihkah engkau meragukan damai yang daripada Tuhan? Masihkah engkau mau meninggalkan Tuhan hanya karena permasalahan hidupmu? Masihkah engkau meninggalkan damai yang diberikan Tuhan hanya karena menikmati damai yang diberikan dunia? Pikirkan dengan baik. Damai yang diberikan dunia bersifat sementara. Tetapi damai dari Allah itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi Yesus memberikan damai itu bukan damai yang sementara, tetapi damai yang kekal. Hal yang kedua, damai seperti apa yang Yesus berikan bagi kita ketika lahir di dalam dunia ini, yaitu damai yang asli, bukan tipuan atau yang palsu. Yeremia 13 dan 14 berkata, lalu Yeremia berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan, tidak akan menimpa kamu. Jawab Tuhan kepada Yeremia, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintah mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tibu rekaan hatinya sendiri. Di dalam dunia ini begitu banyak nabi-nabi palsu yang menawarkan kedamaian, yang menawarkan ketenangan, yang menawarkan kesejahteraan, tetapi semuanya adalah omong kosong semata. Tetapi ketika Yesus mengatakan engkau akan merasakan damai yang daripadaku, itu adalah ya dan amin. Sungguh begitu indah ketika kita merenungi bagaimana Yesus lahir sebagai Raja Damai di dalam kehidupan kita.
Ia memberikan damai yang tidak bisa lekang oleh waktu, dan dia memberikan damai yang asli, bukan damai yang tipu-tipu, Bapak Ibu. Ada di dalam sosmed, di sosial media sekarang banyak tipuan kalau kita beli barang ya. Beli 2 gratis 1, tetapi barangnya tidak bagus sama sekali. Itu juga yang ditawarkan dunia bagi kita. Beli ini, rasakan ini, tetapi engkau tidak akan menikmatinya selamanya. Tetapi ketika engkau mengambil damai yang Tuhan tawarkan dan Tuhan berikan, engkau akan menikmati damai itu dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih, itu berarti hati-hati. Ada damai yang palsu. Zaman sekarang ini banyak orang memberikan penghiburan yang palsu dengan tujuan agar manusia beroleh damai, tetapi ternyata itu hanya tipuan belaka. Hati-hati, dunia menawarkan begitu banyak hal yang mau menjerumuskan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi ingat, damai yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Biarlah momen penyambutan Natal pada malam hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana Yesus lahir sebagai Raja Damai bagi kita. Dia ingin memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan memberikan pemeliharaan yang sejati bagi kita. Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita dalam menyongsong tahun yang baru. Biarlah damai dari Allah menyejukkan seluruh hati kita dan pikiran kita, bahkan batin kita yang paling dalam. Dan damai itu berlangsung seterusnya, bukan sementara waktu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kembali menguatkan, kembali meneguhkan, dan kembali memberkati kita sekalian. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan firman itu termeteraikan di dalam hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini untuk firman-Mu yang begitu memberkati kami, untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana Yesus Sang Raja Damai itu lahir. Dia memberikan jaminan bagi setiap kami yang menyambut Dia dengan sukacita. Dia memberikan ketenangan bagi kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Dan Dia memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau. Dan kami bersyukur bisa menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan Raja Damai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku ingin hadir di sini memberitahukan kita semua apa itu kasih Tuhan buatmu, buatku, dan buat kita semua. Aku ingin menyampaikan sedikit saja, bahwa engkau patut bersyukur Tuhan hadir buatmu. Engkau cukup dengan maskermu, dengan cuci tanganmu. Itu pun kalau engkau ingat, engkau cukup dengan jaga jarakmu ketika corona ada di sekitarmu. Tapi, aku ingin bertanya untuk kita semua. Aku ingin sampaikan, buatmu, buatku, aku ingin memberitahukan kita semua
bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka yang nan jauh di sana? Tempat ibadah sudah tak punya, gereja mereka dirusak, dibakar, dibom. Anak-anak mereka sudah tak ada bersama mereka lagi. Suami, istri mereka pun sudah tak ada di samping mereka. Kakak, adik mereka pun sudah lama tak terdengar kabarnya. Apakah masih ada momen Natal di saat karya yang besar buat manusia itu datang untuk mereka? Sekarang aku bertanya, apakah masih ada momen Natal di dalam hatimu? Apakah hatimu masih menyambut Natal? Masih adakah kasihmu, cintamu, pedulimu terhadap keluargamu, temanmu, dan yang belum percaya kepada Tuhan Yesusmu? Masih adakah momen Natal buat mereka? Masih adakah doamu untuk mereka? Malam Natal, malam yang indah ini, malam di mana kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Maukah kau? Maukah kita membawa satu jiwa buat Dia? Katakanlah di hatimu, ya Tuhan, aku bersedia. Kita sangat bersyukur dengan firman Tuhan yang telah kita dengar, juga puisi yang sangat indah yang telah kita dengar. Biarlah itu boleh menjadi satu kekuatan kita untuk menghadapi keadaan situasi saat ini dengan sukacita Natal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang ada di sini, kita akan memberikan persembahan, memasukkannya ke dalam amplop. Dan nanti setelah selesai ibadah kita boleh meletakkannya di kotak depan. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu bisa meletakkan persembahan ke dalam amplop terlebih dahulu. Dan setelah itu boleh meminta dari TU ataupun ibadah selanjutnya, Bapak Ibu dapat membawa persembahan tersebut ke gereja. Mari kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita iringi dengan pujian, Dia lahir untuk kami. Tetap dengan sukacita ya kita memuji Tuhan kita. Dia itu Tuhan kami, Dia
bawa persembahan.主內弟兄姊妹們平安，即個大條道講，我哋所敬拜，我哋所侍奉嘅上帝，我哋所親愛嘅主耶穌基督，我哋滿心歸榮感謝你父親，因為在2000年之前，叫做先知嘅指引，你已經講我哋啲而為降世在地嘅世界哦，為了救贖我哋人類。我哋已經聽過了，也跌穿嘅聖經，都係講出俾我哋聽，也嘅榮耀，講俾我哋人類啲也嘅美態，而係我哋救世主，而係我哋世界人嘅美麗嘅救主。當然，佢每日上帝而親自在我哋每一位弟兄姊妹們的心，單純講我哋嘅心痛。甚至到我哋嘅目前，我哋嘅面前都有上帝榮光嘅帶領，我哋感謝你。我哋弟兄姊妹也獻出了一團嘅奉獻，當然呢個奉獻呢個金錢能夠使用在呢個新工行，甚至到呢個福音能夠傳遍天下，跟傳遍撇開嘅弟兄姊妹們。甚至到每一位人類都聽到你嘅生命，就係我哋所敬拜嘅主耶穌基督。我哋感謝你，當然今日嘅信息，弟兄姊妹們都能夠溫藏在佢哋各實嘅心肝當中，甚至到我哋更認識我哋嘅上帝。我哋把以下嘅事件都交咗喺上帝，當然你保守看顧我哋。祝福我哋每一位弟兄姊妹們已經奉獻了嘅，自己忙住奉獻咧，上帝本佢就嘅機會，我哋感謝你，安然而看顧帶領我哋每一位弟兄姊妹們，我哋響祈求奉禱告，奉主耶穌基督之名，阿門。弟兄姊妹們，如果你見不着能夠來嘅，你嘅信奉你嘅奉獻，佢就是特別你嘅攞杯嘅信上。如果弟兄姊妹們你不着冇來到 TV 嘅，可以把你嘅奉獻交下，把你嘅接施俾在你嘅牧師。感謝你。Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan warta, saya persilakan. Shalom. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, engkau melihat tayangan pada malam hari ini, engkau diberkati Tuhan dan Tuhan mengasihimu. Dan kami akan membacakan warta Gereja Kristen Kalimantan Barat Jemaat Nangapino. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar, karena Tuhan boleh memberkati kita semua. Dan kita akan memperhatikan jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru. Natal Pemuda Remaja hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 jam 6.30 sore. Dan kita memperhatikan untuk pelayanan perayaan Natal pagi harinya, yaitu diadakan jam 9 pagi untuk doa pembuka penginjil Alui dan doa kolekte penginjil Ado dan pembaca warta Bapak Sanyoto. Untuk liturgis, Bapak Susanto, pemusik Bapak Acong, singernya Saudari Vio, Saudari Vania, Saudari Devi, Saudara Yosef. Dan pembacaan Nats itu untuk bahasa Indonesia Ibu Lai Fong Fong, dan untuk bahasa Mandarin Saudari Chang Kati. Dan untuk perayaan Natal pada malam harinya, yaitu pukul 6.30 sore,
Itu untuk doa pembuka penginjil Alui dan doa kolekte penginjil Kesia Only dan pembaca warta Bapak Irfan Chin. Liturgisnya adalah Saudara Apeng, pemusiknya full band dari pemuda, singernya adalah Saudara Markus, Saudara Ajin, Saudari Michelle, Saudari Stevita, Saudari Tirsa, dan pembacaan natsnya adalah untuk bahasa Indonesia Ibu Dewi dan bahasa Mandarin Ibu Bong Pitsan. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, memberi salam kepada samping kiri kanan kita. Untuk yang di rumah mungkin ada keluarganya, boleh memberikan salam. Kita akan menganggap pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Saya persilakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.